What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Gimana? Dari judulnya aja udah membagongkan kan? Film ini bercerita tentang seorang wanita yang punya hasrat untuk berpusreng setiap saat cuy. Sang ayah yang menyadari hal itu pun punya otak bisnis dan menjadikan putrinya itu sebagai lahan penghasil cuannya cuy. Iya, jadi bapaknya itulah yang memasarkan putrinya untuk jadi wanita callingan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Acong. Pemuda itu kerap kali menjalani setengah hari dari hidupnya di sebuah klub malam dan bertemu dengan beberapa wanita untuk mengobati sepi di hatinya. Lantas ketika sudah deal dengan seorang wanita callingan, dengan sangat disayangkan beberapa polisi datang dan menggerebek mereka. Alhasil pria itu pun harus membayar double karena ia dikenakan denda untuk bisa lepas dari kasus tersebut. Lantas keesokan harinya terlihat sebuah keluarga yang putrinya bernama Mui dan ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Sang ayah sudah tahu sejak Mui masih duduk di bangku sekolah, ia memiliki sebuah kelainan dan selalu haus akan perpusrengan duniawi cuy. Alhasil sang ayah pun menjadikan Mui sebagai mata pencarian utamanya dan meninggalkan pekerjaannya yang dulu yaitu sebagai nelayan. Sejak senja menjelang, beberapa pekerja proyek sudah mulai mengantri untuk menikmati donat mesis buatan Mui. Dan salah satu di antara pelanggan setia Mui ternyata adalah si Acong yang kemarin itu cuy. Karena selalu ngerasa donat mesis buatan Mui ini lebih gurih dibanding yang lainnya, Acong pun berambisi untuk bisa menikahi Mui. Meskipun ia agak gempal, namun wajah dan bemper belakangnya benar-benar memukau pria tersebut. Selain karena enak, Acong juga ngerasa kasihan karena harus meladeni setidaknya 10 orang pembeli setiap harinya cuy. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan ayahnya Mui yang mendatangi tempat bertaruh pacuan kuda. Dan ia ternyata menggunakan uang hasil kerja keras Mui untuk bertaruh di sana. Lantas ketika sedang makan siang, para pria pelanggan Mui pun berdiskusi akan perbedaan berpusreng di darat dan di atas perahu. Berkat deburan ombak yang cukup besar nampaknya membuat sensasi baru bagi mereka untuk menuntaskan dahaganya. Apalagi berkat bemper belakang Mui yang kenyal, rasanya begitu membal jika bermain dari paham lah ya. Suatu hari Acong datang lagi untuk berpusreng dengan Mui. Lantas ketika Acong tengah menyeruput choco chip coklat milik Mui, ia mendapati ada milknya cuy di sana. Dan setelah ditelusuri, nampaknya Mui memiliki seorang anak. Ibunya Acong sangat ingin agar Acong segera menikah. Dia pun sampai mau dibayarin ibunya agar Acong segera menikah. Lantas saat itu juga Acong pun memutuskan untuk menikahi Mui dan menyerahkan uang tunai sebesar 140 juta sebagai mas kawin kepada bapaknya si Mui. Dan pada keesokan harinya mereka pun melangsungkan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Acong yang sempit dan berantakan di tengah kota. Mereka tinggal bersama ibunya dan karena Mui selalu ngerasa sabrut, setiap saat mereka pun selalu menghabiskan waktu untuk berpusreng. Saking berisiknya suara mereka, ibunya Acong dan sang baby pun menggunakan headset dan mendengarkan alunan musik religius. Dan karena mereka yang terus berpusreng tanpa tahu waktu, mereka juga sering mendapatkan laporan serta teguran dari tetangga-tetangga di sana. Setiap saat Mui selalu ingin dipusreng. Bahkan di tempat umum pun Mui sengaja ngode-ngode ke Acong. Dan alhasil saat mereka melihat sebuah mobil truk, mereka pun memutuskan untuk naik dan perpusrengan duniawi pun tak bisa terhindarkan. Lalu ketika supirnya datang, mereka pun begituan sambil jalan-jalan di tengah kota cuy. Lantas beberapa minggu setelah menikah, karena saking seringnya berpusreng, Joni milik Acong pun mengalami lecet dan kesakitan. Hal ini pun membuat dia harus kehilangan mata pencahariannya. Suatu hari Acong pulang dan mendapati Mui tidak ada di rumahnya.
Ia pun mencari di sekitar apartemennya dan ternyata Mui sedang di rumah tetangganya dan mereka lagi nganu cuy. Tetangganya itu pun berkata bahwa yang mulai memancing adalah Mui itu sendiri. Acong pun gak percaya dan lantas kemudian membawa Mui kembali ke apartemennya. Karena kewalahan menangani Mui yang punya nafsu makan sangat tinggi, akhirnya Acong pun kembali membawanya ke ayahnya. Di atas perahu ternyata sang ayah cerita kalau dulu Mui pernah memiliki suami, yaitu seorang kakek tua seumuran dirinya. Namun kakek itu mengembalikannya kepada dirinya karena tak sanggup menangani Mui. Awalnya ayahnya itu yakin kalau Acong cocok untuk Mui, namun ternyata performa Acong masih di bawah standarnya si Mui. Lantas pada malam harinya Mui tiba-tiba sabrut dan terlihat sangat gelisah. Suami pertamanya pun datang, namun saat akan memposisikan diri, ternyata pria itu sudah turun mesin cuy. Akhirnya karena tak ada pilihan lain, sang ayah pun kembali menggunakan cara legendnya dengan mencopot tangan palsunya dan kemudian ya paham lah ya. Keesokan harinya, Acong pun mencari cara untuk mengatasi masalah Mui yang benar-benar tak terkontrol. Dia lantas memanggil dokter untuk memeriksa Mui. Dokter itu pun menggunakan pepaya untuk menjelaskan pada Acong betapa spesialnya pepaya milik Mui, yang katanya sangat jarang ada di dunia ini. Namun meski begitu, sang dokter tak bisa membantunya karena memang tak ada obatnya. Mereka lantas sampai berdoa karena kini si Mui semakin tak bisa tertahankan dan selalu sabrut cuy. Sampai pada akhirnya karena udah gak ada lagi cara untuk mengobati Mui, mereka pun memutuskan untuk membiarkan Mui ke setelan pabrik dan dia kembali membuka jasa olahraga seru. Dan tentunya hal ini pun menjadi cuan tambahan untuk mereka. Singkat cerita, ada pemeriksaan dari polisi. Kapal mereka ternyata ilegal untuk berlabuh di sana dan harus segera pergi dari dermaga tersebut. Hari demi hari berlalu, bisnis pun mulai sepi. Mereka menghampiri kapal satu persatu, berharap ada yang mau menggunakan jasa mereka, terkhusus agar asupan Mui terpenuhi. Seseorang pernah berkata bahwa penyakit yang dialami Mui disebabkan karena legenda laut di Hong Kong. Maka untuk menyembuhkannya harus menggunakan sedekah menggunakan ikan laut. Mereka pun membeli belut laut dan setelah itu memasangkan balon ajaib pada si belut. Lantas belut itu pun mulai memasuki donat mesis buatan Mui. Lalu singkatnya bener aja cuy, mereka berhasil dan Mui terlihat begitu bahagia karena ia mulai bisa mengontrol dirinya walaupun hanya sesaat saja. Lantas setelah itu mereka pun bersama-sama menyantap belut tadi karena ya mubazir juga kan kalau dibuang gitu aja. Keesokan harinya mereka lanjut mencari pelanggan ke sebuah dermaga. Ada seorang pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka. Sementara Mui tengah menari-nari, Acong dan ayahnya pun membeli makanan dan berkeliling pasar sembari menawari jasa mereka. Dengan mudah mereka pun mendapati banyak pelanggan baru di dermaga tersebut. Hampir semua pria ingin mencoba donat mesis buatan Mui. Lantas dalam waktu semalam saja para ibu-ibu ini pun tahu akan kabar dari Mui si penjual donat mesis itu. Mereka pun berbondong-bondong untuk mencari keberadaan Mui. Di sisi lain ternyata Mui dibuat kecewa oleh seorang pria lantaran cepet banget cuy keluarnya. Mui pun sampai menangis karena saking betenya. Lantas setelah itu Mui pun kembali ke kapalnya. Namun saat bertemu dengan Acong dan ayahnya, Mui justru pergi menjauhi mereka. Di ujung jalan Mui pun menangis dan ia kembali berhasil kabur sampai berenang-berenang di dalam air. Namun untungnya Acong masih bisa kembali menemukannya. Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Mui beserta keluarganya yang harus terus berlayar karena udah gak punya tempat berlabuh. Mui juga diketahui gak bisa disembuhkan walaupun dengan orang pintar. Dan setelah itu filmnya pun selesai.